Bung Saidiman, menurut Anda apa yang dilakukan oleh para menteri sekarang, misalnya kita katakan jangan dari PDIP diaminkan oleh Nasdem, para menteri ini jangan sibuk cari panggung untuk nyapres. Itu memang ambisi mereka satu persatu, orang per orang yang ingin cari panggung, atau memang dapat blessing atau diizinkan dalam tanda kutip oleh Presiden Jokowi? Tadi benar kata Mas Bima ya bahwa apa yang dilakukan bukan hanya partai-partai tetapi tokoh-tokoh yang kini ramai disebut itu memang idealnya mereka kalau mau nyapres itu menggunakan posisi dia dengan menunjukkan kinerja. Tapi yang dilakukan sekarang ini adalah di luar itu, saya kira ada banyak hal-hal yang tidak substantif yang dilakukan oleh mereka. Saya kira itu persoalannya. Kalau para menteri, jadi saya garis besarkan dulu bahwa para menteri itu sering mengambil panggung yang bukan pekerjaannya demi hanya untuk populer. Itu yang bermasalah. Tapi kalau mereka meniatkan, misalnya mereka punya tujuan untuk nyapres dengan cara menunjukkan kinerja semaksimal mungkin di sah saja. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh seorang politisi. Jadi berkampanye dengan cara bekerja. Kenapa saya tanyakan ini? Karena dari Partai Gerindra, Sekjen Muzani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para menteri untuk testing the water nyapres ini itu atas seizin Presiden Jokowi. Benar nggak, Bung Yul? Saya rasa pernyataan itu kan waktu doorstop ya. Mungkin gini penilaiannya bahwa Presiden pasti tidak menolak karena itu merupakan hak para menteri yang memang punya niat untuk 2024 misalkan. Tetapi dalam hati Presiden pasti ingin supaya para pembantunya, menteri-menterinya, meskipun itu terutama dari partai politik, ya udahlah sekarang ini masih 2021 masih jauh banget ini 2024. Sorry, karena yang pertama kali mengatakan ini dari Partai Gerindra, Bung Ferry, dari Ahmad Muzani, Sekjen. Ditanyakan oleh wartawan dan menurut saya Sekjen Mas Ahmad Muzani menyampaikan pasti Pak Presiden juga membolehkan dalam pengertian bahwa Presiden tidak melarang karena itu merupakan hak. Tetapi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana si para menterinya itu baik yang bukan dari partai maupun yang dari partai tahu posisinya tidak menggunakan fasilitas dan lain sebagainya untuk mengkampanyekan dirinya apalagi kegiatan-kegiatan yang Bung sangat Ferry, artinya tidak apa yang dikatakan oleh Sekjen dengan pekerjaannya. Apa yang dikatakan oleh Sekjen Anda tidak bisa kita telan mentah-mentah karena bisa saja itu interpretasi dari Sekjen Gerindra yang mengatakan ini blessing atau direstui oleh Presiden Jokowi. Yang mungkin Pak Presiden pasti tidak melarang, pasti itu. Tapi kemudian ya Presiden menurut saya ya enggak. Karena menurut saya fokus Presiden dan pemerintahan ini sekarang masih sangat berat di dalam negeri. Ada soal pandemi, ekonomi, mau ada G20 di Bali. Fokus pikiran Presiden dan pemerintahan ini untuk itu. Bung Hodari. Yang nggak tahu diri itu yang nggak ngerti ada masalah besar, rakyatnya lagi susah, terus masih kampanye. Menurut Anda ada yang nggak tahu diri? Ada banyak, contohnya ya bisa kita lihat di ATM kita tuh. Dan ada beberapa juga yang menggunakan misalkan kegiatan acara menggunakan nama pribadi dengan sponsor-sponsor yang segala macam. Itu kan yang tadi disampaikan itu nggak kontekstual dan cenderung menggunakan fasilitas untuk kampanye diri bukan untuk kegiatan utamanya sebagai menteri. Itu. Tapi kalau misalnya ada menteri mengkampanyekan program kementeriannya wajar aja dong. Bung Hodari, saya ingin mendapatkan bagaimana bacaan Anda. Apakah keberanian para menteri dalam mempopulerkan dirinya itu memang inisiatif sendiri atau dia sur karena Presiden memberikan tiket padanya? Saya kira kita harus analisa satu persatu ya. Misalnya Pak Erlangga Hartarto. Beliau ini kan ketua Partai Golkar. Seperti dijelaskan oleh Mas Bobi tadi, Partai Golkar pengen menang. Nah, partai itu bisa menang kalau punya tokoh yang populer. Tapi waktu itu saya ada billboardnya tulisannya 2024. Saya melihat bahwa Pak Erlangga ini diperintah oleh partainya, begitu. Kalau kasusnya Partai Gerindra atau Pak Prabowo, kalau ada orang mempersoalkan Pak Prabowo maju calon presiden, orang itu nggak tahu sejarah. Pak Prabowo itu udah nyapres berusaha jadi calon presiden dari tahun 2004 yang lalu, bahkan 2003 ikut konvensi Partai Golkar. Bahkan saya berani mengatakan Gerindra itu didirikan untuk Pak Prabowo calon presiden, begitu loh. Jadi kalau mengatakan Pak Prabowo, Anda jangan nyapres karena menteri. Saya bilang Anda gila. Saya berani kata Anda gila. Saya bela Pak Prabowo, gitu loh. Jadi balik lagi. Karena memang dasarnya sejak awal ingin jadi presiden. Calon presiden kita itu pertama datang dari mana? Menteri dan juga dari kepala daerah gitu loh.
Mas Arya Bima kenapa kritis menteri nanti beda dengan agenda? Saya kira beliau trauma 2024. Karena Kok kok 2024? trauma 2024? Sorry, 2004, mohon maaf. Trauma 2004, saking lamanya gitu ya. Apa? Jadi Trauma apa? trauma inisial 3 huruf kan? Yang kemudian punya agenda berbeda. Atau misalnya menjelang 2019, mohon maaf, ada Panglima TNI mengeluarkan isu komunis. Nah menurut saya itu bisa mengganggu stabilitas, kira-kira begitu. Tapi sejauh menjalankan visi misi presiden, ya kan, tidak bertentangan dengan undang-undang, ya monggo saja. Jangan kita juga naif lah, jangan kita juga naif. Bahwasanya seseorang menjadi pejabat publik, lalu kemudian dia dipilih jadi calon presiden, kan ujung-ujungnya terserah masyarakat.